Baik, kita sama-sama. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan sepanjang 1 minggu bekerja kami hingga pada hari Sabat ini. Engkau telah memberkati kami, memberikan kepada kami sukacita dan juga kesehatan. Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa, kiranya Engkau mengurapi hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima berkat Tuhan melalui pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Ruli Tilaar. Urapi hambamu ini agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Terima kasih Ibu Nova yang sudah memimpin doa. Dan waktu yang istimewa ini juga layar kami serahkan sama Pastor Tilaar. Silakan Pastor. Terima kasih, selamat sahabat kembali untuk kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan langsung share screen. Pelajaran atau seminar atau pekabaran kita pada malam hari ini sangat spesifik. Judulnya adalah Loud Cry for SDA. Seruan nyaring untuk GMAHK. Untuk umat-umat Tuhan. Umat-umat sisa terakhir di akhir zaman ini. Oleh karena kita sudah melihat waktu kita berada di dunia ini sebagai umat yang khusus, yang terpilih, umat sisa terakhir. Kita dihadapkan dengan berbagai hal yang boleh jadi itu dapat menggoncang iman kita. Karena kita dalam masa penggoncangan dan sudah mendekati puncak penggoncangan itu yang ada di dalam sendiri, dalam gereja. Oleh karena itu, kita akan melihat hal-hal yang boleh kita antisipasi sebagai umat Tuhan agar kita boleh tetap berada di dalam jalur yang benar ini. Di dalam proses menuju kepada keselamatan yang sejati, yang sebenarnya. Agar kita tidak tertipu dengan hal-hal yang mungkin selama ini kita berpikir inilah jalur kita yang benar. Inilah hal-hal yang benar yang perlu kita pertahankan. Padahal di sana adalah reformasi palsu yang ternyata ditawarkan oleh kuasa kegelapan selama ini. Nah, kita akan melihat agar kita jangan tertipu oleh kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengarahkan kita seolah-olah kita di jalur yang benar menuju kepada keselamatan, padahal diarahkan kepada kebinasaan. Di dalam Kemenangan Akhir, halaman 545, paragraf yang kedua mengatakan, setan tahu benar bahwa semua yang dapat dituntunnya untuk melalaikan berdoa dan menyelidiki Alkitab akan dapat dikalahkan oleh serangannya. Jadi setan tahu benar, kurang lebih di 6.000 tahun dia berada di bumi ini, di dunia ini, dengan berbagai tipe orang yang dia sudah tuntun kepada kebinasaan. Jadi dia tahu benar apa yang akan membuat manusia, khususnya umat pilihan ini, agar mereka itu boleh dikalahkan di dalam pergumulan mereka mempertahankan kebenaran. Ketika lalai berdoa dan menyelidiki Alkitab. Ini setan tahu, dia sudah belajar dari dulu sampai sekarang. Dikatakan kalau umat Tuhan khususnya lalai dalam berdoa dan menyelidiki Alkitab, maka serangan setan itu dapat mengalahkan saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dikatakan di sini, cara yang setan buat adalah menyibukkan pikiran saudara dan saya dengan
perkara-perkara yang sementara yang ada di dunia ini. Berdoa, menyelidiki Alkitab, dilalaikan. Tapi fokus kepada hal-hal dunia dengan mengendalikan pikiran, diarahkan supaya tetap fokusnya kepada dunia ini, baik dalam pekerjaan, di dalam segala usaha-usaha, bahkan dalam mengumpulkan harta, ya, mengumpulkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal dunia ini, dengan menyibukkan pikiran saudara dan saya. Seperti itu. Kita dapat dikalahkan. Ini yang kita perlu perhatikan. Dalam Testimoni Jilid 5, 153 paragraf yang pertama. Tuhan akan datang. Kita tahu semuanya ini. Sebagai anggota SDA, di mana ada kata Advent di sana. Menunggu kedatangan Tuhan. Biarlah setiap orang menunjukkan imannya melalui perbuatannya. Saudara perhatikan ini ya. Iman akan kedatangan Kristus yang sudah dekat sedang sekarat di gereja-gereja. Ya. Jadi kasihan. Namanya anggota SDA, GMAHK. Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7. Di mana umat-umatnya seharusnya sesuai dengan namanya adalah yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang berhari Sabat, hari Sabtu, hari ke-7. Yang memiliki Kristus di dalam hati. Tetapi dikatakan, iman akan kedatangan Kristus sudah sekarat dari gereja-gereja. Ini dikhususkan karena ini tulisan Roh Nubuat, dikhususkan untuk anggota SDA. Sekarat. Mengapa? Yang tadi dikatakan, setan sudah mengambil alih pikiran manusia, khususnya umat-umat Tuhan, agar memikirkan hal-hal dunia saja. Karena kita diarahkan seolah-olah masih lama ini di dunia kita. Masih lama Yesus akan datang. Mari kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Mungkin bukan suatu kejahatan, tetapi hal-hal yang baik kelihatan. Tetapi bukan suatu kebenaran. Kebenaran masa kini yang perlu kita jalankan. Dan saudara perhatikan, keegoisan menyebabkan mereka merampok Allah untuk melayani kepentingan pribadi sendiri. Ketika Kristus tinggal dalam kita, kita akan menyangkal diri seperti Dia. Jadi kalau kita lihat, apabila iman saudara dan saya di dalam menantikan kedatangan Yesus memudar, sedangkan memudar artinya sudah mulai menurun, itu kita berada dalam keadaan bahaya iman kita. Apalagi sekarat. Sekarat artinya apa? Hampir mati. Dengan keegoisan kita juga yang ada. Jadi sebenarnya kita bisa melihat, kalau benar-benar kita hidup di hadapan Kristus dengan benar, maka dalam tulisan Roh Nubuat yang lain mengatakan, perkataan kita sehari-hari selalu mengarahkan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan cuma kata-kata, perbuatan kita. Bukan untuk diri kita, keluarga, juga orang-orang lain saling mengingatkan, mempersiapkan bahwa waktunya kedatangan Yesus itu sudah sangat dekat. Seharusnya seperti itu. Ketika Kristus tinggal di dalam kita, maka penyangkalan diri dengan hal-hal dunia yang ada, itu sudah harus menjadi bagian kita secara otomatis. Nggak perlu dikasih-kasih tahu lagi. Tetapi Sister White melihat bahwa hal-hal yang ada dari kalangan umat-umat Tuhan, sebaliknya, iman akan kedatangan Kristus sekarat. Jadi kita lihat beberapa kutipan ini, siapa yang akan menerima terang Tuhan dan kuasanya. Kepada jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh mencari terang, dan yang menerima dengan senang hati setiap cahaya terang ilahi dari sabdanya yang suci. Kepada mereka sajalah terang akan diberikan. Jadi kalau iman sekarat,
maka yang mengaku umat Tuhan, umat sisa di zaman akhir ini, mereka tidak akan rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Mereka akan cenderung untuk hal-hal duniawi. Bahkan pada hari Sabat sendiri, mereka akan memikirkan hal-hal yang akan dilakukan pada hari-hari kerja, walaupun itu hari Sabat. Pikiran mereka sudah ada pada hari-hari kerja. Sudah sama dengan bekerja. Dan hanya orang-orang yang benar-benar, yang sungguh-sungguh mencari terang dan dengan senang hati mengikuti dan menerima sabdanya yang kudus ini, mereka saja yang akan mendapatkan terang khusus dan kuasanya dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menyikapi apa yang harus kita lakukan sekarang dengan melihat keadaan dunia saat ini. Bahkan di keadaan gereja Tuhan saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan pasti akan memberikan kepada kita. Saudara-saudara, di dalam 1 Petrus 4 ayat 17, kita diberitahukan dari beberapa waktu yang lalu bahwa kita berada pada proses penghakiman, ya, yang dimulai 22 Oktober 1844. Karena dikatakan penghakiman itu dimulai di rumah Allah. Ini yang pertama-tama. Walaupun yang mendapatkan penghakiman adalah mereka-mereka yang sudah meninggal dari sejak Adam dan Hawa, yang sudah meninggal, mereka-mereka yang ada di dalam Tuhan, sampai nanti tiba pada orang-orang yang masih hidup, ya, yang masih hidup. Dan kita tahu bahwa kita sementara dalam proses penghakiman itu. Oleh karena itu, karena waktu kita di dunia ini sudah sangat singkat berdasarkan tanda-tanda fakta sejarah yang ada, maka kita perlu waspada. Loud cry for SDA. Ini seruan nyaring bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Dalam Bible Commentary Jilid 7, 972, paragraf pertama, dikatakan penghakiman besar sedang berlangsung. Dan itu telah berlangsung selama beberapa waktu. Sekarang Tuhan berkata, ukurlah bait suci dan para penyembahnya. Ukurlah gereja Tuhan ini, GMAHK, dan umat-umat yang ada di dalamnya sebagai para penyembah. Saudara, ini khusus. Oleh karena itu judulnya Loud Cry for SDA, Seventh-day Adventist. Saudara perhatikan, ya. Saudara sadar atau tidak sadar, ini sementara diukur saudara. Ingatlah ketika saudara berjalan-jalan tentang bisnis. Saudara berjalan di dalam bisnis saudara, kata-kata saudara, pemikiran saudara, Tuhan sedang mengukur Anda. Tuhan sementara menghakimi yang saudara lakukan benar atau tidak. Apakah saudara benar-benar anggota SDA yang katanya menunggu kedatangan Yesus? Tetapi dalam bisnis Anda, kecurangan itu terjadi. Sudah direncanakan di dalam pikiran saudara. Tuhan sedang mengukur saudara dan saya. Ketika Anda menghadiri tugas-tugas rumah tangga Anda, Tuhan mengukur. Dan biasanya ini ibu-ibu, para wanita. Tidak menutup kemungkinan para pria, bapak-bapak juga. Bahkan para lelaki juga terlibat di dalam mengurus rumah tangga. Persungutan, hal-hal yang dilakukan dengan tidak sukacita, semua diukur. Ketika Anda terlibat dalam percakapan, percakapannya apakah mengarahkan kepada manusia, kepada kita, keluarga, siapa saja di mana kita bercakap-cakap dengan mereka. Apakah mencerminkan bahwa saudara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali atau tidak? Dengan percakapan yang saudara lakukan, Tuhan mengukur Anda. Ingatlah bahwa kata-kata dan tindakan Anda sedang dicetak atau difoto di buku-buku surga. Seperti apa? Seperti wajah yang direproduksi oleh seniman di atas piring yang dipoles.
Jadi tidak akan pernah salah tindakan saudara, bahkan dalam pemikiran sekalipun. Semua itu tercatat dalam buku-buku surga. Di buku surga ada buku catatan dosa, ada buku peringatan, ada buku kehidupan. Semua catatan dosa itu tercatat di sana. Semua perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada kebinasaan dosa dicatat semua. Tapi sebaliknya, hal-hal yang benar, yang baik, di mana saudara benar-benar adalah SDA yang benar-benar menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Lewat kata-kata dan perbuatan, bahkan dalam pemikiran sehari-hari. Tercatat juga dalam buku peringatan surga. Tidak akan meleset, saudara-saudara sekalian. Tidak akan meleset. Dan itu yang terjadi. Lalu dalam Kemenangan Akhir 479 sampai 491. Penghakiman sekarang sedang dijatuhkan di tempat suci di atas. Selama bertahun-tahun pekerjaan ini telah berlangsung. Segera, tidak ada yang tahu seberapa cepat. Itu akan beralih ke kasus orang yang masih hidup. Dalam kehadiran Tuhan yang mengerikan, hidup kita akan ditinjau. Pada saat ini, di atas segalanya, setiap jiwa wajib mengindahkan nasihat juru selamat. Berjaga-jaga dan berdoa. Karena kamu tidak tahu kapan waktunya. Kamu punya nama ini apa? Diperiksa di dalam penghakiman. Ini sewaktu-waktu. Oleh karena itu dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah. Karena itu jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu seperti pencuri dan engkau tidak tahu jam berapa aku datang kepadamu. Dalam kutipan yang lain, hanya orang-orang yang tidak berjaga-jaga yang tidak akan tahu. Mereka-mereka yang dikatakan acu tak acu, yang lelah, lemas di dalam hal-hal rohani. Mereka yang akan kaget ketika hari itu tiba. Mereka tidak tahu itu. Demikian yang dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat. Ya. Jadi kita dalam proses penghakiman. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan, apakah Alkitab maupun Roh Nubuat, ketika berbicara tentang kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk kepada manusia, apalagi kepada umat Tuhan, itu adalah nubuatan bersyarat. Ini dalam buku Maranatha 253, paragraf kedua dikatakan, ini khusus untuk anggota SDA ini. Tidak satu di antara 20. Artinya lebih dari itu. Memiliki kesadaran betapa cepatnya kita sedang menuju kepada krisis besar dalam sejarah kita. Oleh karena apa? Karena kehidupan sehari-hari ya, tidak mencerminkan sebagai anggota SDA yang sebenarnya. Yang menanti kedatangan Kristus lewat kata-kata, perbuatan, dan dalam angan-angan hati pikiran. Selalu ditujukan kepada kedatangan anak manusia, kata kutipan Roh Nubuat. Sehingga Nyonya White melihat ke depan. Kalau saja umat-umat Tuhan dari sejak zamannya, lalu sampai nanti mendekati kedatangan Yesus kedua kali, tetap seperti itu, maka nubuatan ini akan terjadi. Tidak satu di antara 20 ya, yang dikatakan yang terdaftar dalam buku gereja. Ini gereja SDA ya, gereja Advent. Mereka itu sadar bahwa sejarah kita ini sudah tidak lama lagi. Krisis besar masa kesukaran itu akan terjadi segera. Jadi sekarang tidak ada waktu lagi untuk kesombongan, kesia-siaan, hal-hal yang tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus. Bagaimana kita bertobat sungguh agar kita tetap di jalan yang benar dalam penantian kita bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Menanti kedatangan Kristus tentunya ada beberapa peristiwa pendahuluan. Dan itu juga sangat besar mempengaruhi kehidupan saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Itu perlu diantisipasi. Kalau tidak satu di antara 20, iya, sangat mengerikan sekali. Ya, kalau ini terjadi. Ya. Tetapi memang di dalam beberapa nubuatan mengatakan bahwa
Seperti itulah nanti terjadi ya. Ya, nanti ada beberapa kutipan yang kita sudah tahu diulangi. Selected Messages jilid 1 halaman 122. Loud cry for SDA. Seruan nyaring bagi anggota-anggota SDA sekarang ini. Kita harus lebih takut dari dalam gereja kita. Karena apa? Kekuatan yang dahsyat dari gereja itu lebih besar daripada yang datang dari luar. Dalam artian yang membawa kita kepada kebinasaan. Justru dari dalam gereja. Mengapa? Karena agen-agen setan sudah ada di dalam gereja, sudah menyusup. Bahkan dari tahun 1910 sampai 1920, ya, sudah menyusup semua agen-agen kuasa kegelapan di gereja Tuhan ini. Ya, bahkan kalau kita lihat hal-hal yang kelihatannya tidak pantas, bukan menjadi doktrin-doktrin dari gereja kita, sudah ada. Dan itu menyesatkan. Kalau kita mempelajari sejarah, kita akan lihat di sana semua. Dan itu sudah diantisipasi di dalam tulisan Roh Nubuat. Bahwa gereja kita akan dibuat reformasi yang palsu. Ya. Hari Sabat akan dibuat seperti hari-hari biasa. Seolah-olah ini bukan hari Tuhan lagi. Dianggap biasa. Sehingga kekudusan hari Sabat itu apa? Tidak terjaga lagi, tidak terlihat lagi. Secara menyolok di gereja-gereja Tuhan. Secara global di seluruh dunia. Ada, tapi sangat-sangat sedikit. Dan sulit mendapatkannya. Doktrin-doktrin gereja yang merupakan tiang-tiang gereja. Mulai ditinggalkan. Tidak dianggap lagi menjadi tiang-tiang gereja. Dan bagi orang-orang muda, anak-anak, mereka sudah tidak melihat lagi bahwa ini tiang-tiang gereja. Doktrin-doktrin ini. Ya, hari Sabat, second coming of Christ, ya. Sanctuary tentang Ka'bah, ya. State of the dead tentang keadaan orang mati. Ya. Jadi kita lihat ternyata inilah yang terjadi yang sudah dilihat oleh Mrs. White ke depan di gereja Tuhan. Dan itu sudah mulai pada tahun 1920-an. Ya. 1910 sampai 1920 sudah masuk. Sebelum Sister White meninggal, dia juga sudah memberitahu bahwa akan ada perubahan-perubahan besar di gereja Tuhan ini. Ya. Filsafat-filsafat dunia yang kelihatannya berbau kekristenan itu sudah masuk di gereja kita. Ya. Ini yang terjadi yang dia sudah beritahukan ke depan. Saudara, mari kita lihat ini. Yeskiel 8 ayat 16. Seruan nyaring untuk saudara dan saya sebagai anggota SDA. Ya, ini panjang kisahnya kalau saudara baca dalam Yeskiel pasal 8. Tetapi saya ambil satu ayat ini. Dikatakan kemudian dibawanya aku, Yeskiel ini, ke pelataran dalam rumah Tuhan. Yeskiel melihat. Ya, dikatakan sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai, bait suci dan mezbah. Ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Saudara-saudara, ada 4 kejijikan yang Tuhan perlihatkan kepada Yeskiel. Dan yang keempat ini sangat menjijikkan sekali. Mengapa? Ya. Dikatakan ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan. Jadi di bait Tuhan, 25 orang ini adalah orang-orang penting, petinggi-petinggi pada zaman itu. Yang membelakangi bait suci, tetapi mereka menghadap ke sebelah timur, di mana mereka sujud kepada matahari di sebelah timur. Ini adalah antitype dari penyembahan kepada hari Minggu.
Ya, saudara perhatikan, ini terulang kembali, ini akan terulang kembali. Sister White pernah melihat ketika dia berada di rumah, lalu dia melihat rombongan datang. Rombongan datang, dia lihat, awalnya dia lihat, itu rombongan, ini orang-orang SDA semua ini, orang-orang gereja ini. Ya. Mereka punya gaya, mereka punya ini, pakai obor, lalu datang. Semakin mendekat, Sister White melihat rombongan ini berubah menjadi prosesi dari gereja Katolik. Dan dia lihat orang-orangnya, lah ini pimpinan-pimpinan kita. Ini orang-orang kita, kok mereka berubah? Dan mereka apa? Mereka menyebut-nyebut kata apa? Bapa Suci. Menyebut-nyebut. Dan sebagai pimpinan mereka. Saudara, Nyonya White sudah melihat ke depan. Dan keterangan yang diberikan oleh Nyonya White ya, tidak sempurna. Karena apa? Karena peristiwa ini akan terjadi ke depan dalam tipenya, antitype-nya. Dan ini dikonfirmasi dalam Yeskiel 8 ayat 16. Akan terulang kembali. Ya. Saudara-saudara, ini ada tanda tanya besar. Apakah pelopor untuk penyembahan kepada matahari adalah orang-orang seperti yang dikatakan dalam Yeskiel 8 ayat 16? Saudara bangun sekarang ini. Ya, saudara bangun. Kita tahu bahwa inilah gereja Tuhan terakhir. Tidak ada gereja lain lagi. Tetapi inilah keadaan kita yang harus saudara dan saya antisipasi. Jangan sampai saudara diarahkan kepada hal-hal yang menuju kepada kebinasaan. Saudara jangan percaya siapapun, termasuk saya. Jangan percaya. Konfirmasi kepada firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Alkitab dan Roh Nubuat sebagai otoritas tertinggi untuk SDA. Saudara-saudara, perhatikan. Ya, saudara harus perhatikan ini. Jangan sampai kita apa? Salah di dalam menjalankan kehidupan. Testimoni jilid 6 ayat 379 juga mengatakan, reformasi kesehatan akan menjadi penilaian dalam penghakiman. Saudara maaf, kalau saudara belum sampai sekarang menjalankan reformasi kesehatan, ya, saya takut saudara terlambat. Bulan September, Oktober, inilah waktu yang sangat dalam tanda kutip membahayakan bagi manusia di seluruh dunia. Lebih khusus bagi umat Tuhan, Israel rohani. Saudara, ya, mengapa Tuhan menilai reformasi kesehatan ini di dalam penghakiman? Sekarang ini, mengapa? Ya, dalam banyak kutipan mengatakan, kalau kita tidak mereformasi kehidupan kita di dalam kesehatan kita, ya, langsung saja to the point, masih makan daging, ikan, maka pikiran saudara, khususnya daging, pikiran saudara akan ditumpulkan untuk hal-hal rohani. Saudara tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang benar. Mana yang tidak baik, mana yang baik, yang benar. Apakah ini datang dari Tuhan atau tidak? Sampai di sana, saudara. Sehingga jangan main-main lagi dalam hal kesehatan ini. Ini reformasi kesehatan tentunya luas. New Start, luas. Mengapa sampai ini menjadi penilaian dalam penghakiman? Karena kita akan tahu kebenaran yang sesungguhnya untuk dijalankan dengan sempurna. Lebih lanjut dikatakan, Testimoni jilid 1486, melalaikan reformasi kesehatan adalah satu penyembahan berhala, yaitu selera. Penyembahan berhala, saudara. Ya, penyembahan berhala. Di dalam hal selera. Jadi bukan berarti kalau saudara vegan, saudara vegetarian, saudara sudah mengarah kepada keselamatan. Tidak juga. Kalau saudara tidak mengekang selera saudara, masuk-masuk begitu saja. Dikatakan 5 jam makan, saudara ngemil di antara jam makan. Nggak mungkin lah itu. Jadi ini holistik, menyeluruh dalam hal reformasi kesehatan. Tetapi harus diketahui
dan dijalankan sebagai umat Tuhan. Karena ini berhubungan dengan penghakiman. Kalau udah menghakimi, itu menentukan saudara selamat atau tidak itu. Itu gamblangnya. Ya, tadi kita tahu bahwa gereja Tuhan ini akan ada terus sampai kesudahan zaman. Ya, akan selamanya ada. Walaupun keburukan-keburukan itu selamanya ada di gereja Tuhan. Tetapi ini satu-satunya sasaran Kristus, sasaran Tuhan yang paling utama. Ya, dengan kebobrokan yang ada. Kita perlu tahu di dalam ini. Tetapi itulah yang menggoncang saudara. Tetapi goncangan ini akan membuat karakter tabiat saudara akan semakin murni seperti karakter Kristus. Inilah yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, di dalam testimoni Jili 1609 katakan, Israel modern, saudara dan saya, SDA, lebih berbahaya. Berbahayanya yang mana? Ya, ini dibandingkan dengan Israel dulu. Dalam hal apa? Penyembahan berhala tadi. Karena banyak berhala yang disembah justru oleh para pemelihara Sabat. Apa arti berhala, saudara? Segala sesuatu yang membuat saudara dan saya tidak mencintai Tuhan lagi, itu berhala. Apapun itu. Ada berhala, kita punya pakaian. Ada berhala gadget. Ada berhala pikiran kita, ide-ide kita. Yang dikatakan harus diterima orang lain. Itu juga berhala. Istri atau suami kita bisa jadi berhala. Atau anak kita bisa jadi berhala. Tanpa saudara dan saya sadari. Dikatakan penyembahan berhala dimiliki oleh Israel modern. Dan itu lebih berbahaya dibandingkan Israel dulu. Dulu itu baru bayangan. Kita inilah kenyataannya. Tipe dan anti-tipe. Jadi ini para pemelihara Sabat. Ya. Saudara-saudara sekalian, ketika saudara dan saya kecewa melihat keadaan yang dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat dan juga dalam firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3. Inilah kita, suam-suam kuku ini. Tapi jangan kecewa. Ini yang dikatakan dalam Review and Herald. Kita tidak diselamatkan sebagai satu kelompok agama, sekte. Ya. Nggak ada sekte yang punya kebaikan apapun yang akan Tuhan apa? Tuhan selamatkan. Tetapi saudara dan saya akan diselamatkan pribadi lepas pribadi. Walaupun sebagai wadah, inilah gereja Tuhan yang terakhir. Dengan keadaan yang bobrok, yang buruk, dan itu terjadi sampai nanti akhir zaman. Tetapi jangan melihat ya, kebobrokan yang ada. Lihatlah Yesus. Karena saudara diselamatkan secara pribadi. Saudara diselamatkan tidak tergantung. Bagi suami, istri tidak tergantung spousesnya masing-masing. Tidak tergantung kepada anak, kepada kakak, adik. Tidak tergantung kepada gereja di mana saudara menjadi anggota. Dimanapun saudara berada. Tidak. Saudara diselamatkan secara pribadi. Ya, tulisan Roh Nubuat katakan kalau nanti ada Daniel, ada Nuh muncul, Elia muncul, mereka juga tidak bisa menyelamatkan saudara. Mereka juga menyelamatkan diri masing-masing. Oleh karena itu patokan kita adalah apa? Kristus. Firman Tuhan. Itu otoritas kita yang tertinggi. Patokan kita. Alkitab Roh Nubuat sebagai anggota SDA. Sudah sangat jelas. Ya. Saudara perhatikan dan jangan kecewa ketika dikatakan di dalam Review and Herald ini 20 Agustus 1903. Ya. Laodikia, jemaat Laodikia, di mana saudara dan saya ada di sana. Dikatakan apa? Sudah menjadi seperti dunia dan tidak kelihatan bedanya dengan dunia. Oleh karena itu, mengapa dunia ini tidak siap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali yang dipelopori oleh SDA? Karena apa? Keduniawian sudah sangat tinggi. Sudah banyak kuasa-kuasa kegelapan yang menyelundup di dalamnya. Ada banyak hal. Bahkan spiritisme juga bekerja di dalamnya. Saudara harus tahu itu. Ya.
Saudara harus tahu. Dan mintalah kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan supaya tahu. Jangan sampai saya ini terjerumus di dalamnya, akhirnya saya tidak selamat. Saudara harus tahu hal-hal itu. Minta kepada Tuhan. Dia akan beritahukan. Ya. Saudara-saudara sekalian, kutipan ini harus berulang-ulang saya sampaikan supaya kita mengerti. Our High Calling 348. Paragraf yang keempat. Mengapa di dalam Wahyu pasal 3, Laodikia yang suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan? Mengapa sampai begitu hebatnya? Tuhan tidak mau terima kalau keadaan kita masih suam-suam kuku. Dia akan muntahkan. Tidak akan diselamatkan. Orang Kristen yang setengah hati. Ini suam-suam kuku ya. Lebih buruk daripada orang kafir. Karena apa? Karena kata-kata mereka menipu. Dan posisi mereka yang tidak komitmen membuat banyak orang tersesat. Kalau orang kafir sudah tahu warnanya bagaimana. Orang Kristen suam-suam kuku, saudara perhatikan, saudara menjadi anggota di sana, kalau tetap berada dalam suam-suam kuku, ini dia. Orang Kristen yang suam-suam kuku, Laodikia, menipu kedua belah pihak. Luar biasa. Dia bukan orang dunia yang baik, atau juga bukan orang Kristen yang baik. Dua-dua ditipu. Orang dunia ditipu, orang Kristen yang baik ditipu juga. Dan bold biru muda ini. Saudara perhatikan, jangan tersinggung. Setan menggunakan orang-orang Kristen yang suam-suam kuku ini menjadi alat setan yang paling ampuh di dalam membawa dunia kepada kebinasaan. Dan tidak ada orang lain lagi yang setan gunakan yang lebih dan paling efektif selain orang yang suam-suam kuku. SDA. Saudara perhatikan, SDA yang suam-suam kuku ternyata alat setan yang paling canggih, paling dahsyat, paling ampuh untuk membawa pekerjaan setan, membawa dunia kepada kebinasaan. Oleh karena itu, dalam Wahyu pasal 3 katakan apa? Aku akan memuntahkan dengan suam-suam kuku dari umat Tuhan terakhir. Tetapi ini umat Tuhan terakhir. Nggak ada umat Tuhan yang lain lagi. Tetapi inilah keadaannya. Ya, keadaannya. Yang harus kita ketahui. Ya, harus kita ketahui. Jadi kalau Laodikia artinya kehadiran Kristus tidak ada. Jadi kalau masih keadaan suam-suam kuku dikatakan apa? Dan tidak bertobat yang sungguh akan gagal ke surga. Itulah dikatakan Tuhan akan muntahkan. Ya, Tuhan akan muntahkan. Waktunya tidak lama lagi ketika umat Allah dipanggil memberikan kesaksian di hadapan para penguasa bumi. Tidak satu dari 20 orang yang menyadari langkah cepat apa yang kita buat menuju krisis besar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, salah satu ya, ketika mereka mendengarkan pekabaran ini yang namanya Laodikia, yang masih suam-suam kuku, belum berubah, dia coret-coret ini, saudara-saudara. Ya, seperti yang kita lihat, ini dia. Ya, sadar atau tidak sadar, setan gunakan. Jadi di dalam gereja banyak sekali apa? Hal-hal dan orang-orang yang sebenarnya adalah perwakilan setan sendiri. Ya. Yang saudara tahu apakah agen rahasia, ya, kelompok rahasia, ataupun Nyonya White katakan ada apa? Ada dari kecil yang kita tanpa sadari, setan sendiri menyerupai manusia, lalu dia apa? Tinggal berpuluhan tahun di gereja Tuhan. Tetapi pada waktunya dia bergerak. Ya. Kalau saudara-saudara ingin tahu, ya, secara japri ngobrol sama saya akan beritahukan karena pengalaman kami juga. Saya bisa beritahukan itu. Ya. Jadi, saudara, ini yang dikatakan ya, siapa yang merupakan apa namanya
orang-orang sini seperti tangan kanan setan. Ya. Akan selalu ada kelompok orang yang mengaku saleh, yang gantinya terus-menerus berusaha mengetahui kebenaran, membuat agama mereka mencari-cari kesalahan tabiat dan iman orang lain yang mereka tidak setuju. Orang-orang seperti ini adalah tangan kanan setan. Saudara perhatikan ya, ya. Boleh jadi itu saudara tanpa saudara sadari, saudara dipakai. Ya. Mereka ini senang menuduh saudara-saudara kita, tukang tuduh. Jadi kalau di gereja, saudara perhatikan aja, ya, dalam skala yang kecil, sedang atau besar, di jemaat-jemaat besar, tukang tuduh, penuduh saudara-saudara tidak sedikit ini mereka ini, dan mereka ini kelompok-kelompok. Dalam Kemenangan Akhir 545, paragraf 2. Mereka selalu giat, ya. Kalau ada hamba-hamba Tuhan sedang bekerja, yang melakukan penghormatan yang benar dalam memberitakan pekabaran, mereka itu bergerak. Sangat giat mereka, seperti malam ini. Ketika pekabaran ini disampaikan, mereka mengganggu. Mungkin ada suara tanpa disadari. Ada yang sadar juga. Ya, mencoret-coret ini untuk mengganggu konsentrasi, fokus. Ini mereka-mereka ini. Ya. Mereka akan memberi corak palsu kepada perkataan dan tindakan mereka yang mengasihi dan mengikuti kebenaran. Jadi mereka memang tidak kelihatan. Wah, ini orang jahat. Enggak kelihatan. Tetapi kalau kita sadar Roh Kudus bekerja, kita akan melihat mereka ada di dalam. Tidak peduli itu majelis gereja, ketua-ketua, ya, para pemimpin di conference, di uni, semuanya. Ya, semuanya bisa masuk di sana tanpa saudara sadari. Tapi saudara bisa melihat sepak terjang mereka. Mereka ini yang akan mengarahkan kepada umat-umat Tuhan supaya tidak sedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Atau nubuatan-nubuatan yang sementara digenapi, lalu dikatakan, oh itu nggak masuk di jalur nubuatan. Nah ini mereka-mereka semua. Mereka akan menggambarkan hamba-hamba Kristus yang paling sungguh-sungguh, giat, ya, yang menyangkal diri. Dikatakan, oh mereka itu sesat. Mereka itu udah tertipu. Jadi para hamba Tuhan yang benar-benar menyampaikan pekabaran, mempersiapkan umat bagi kedatangan Tuhan. Karena waktunya sudah sangat singkat. Justru dikatakan tidak benar. Ini ajarannya sesat. Atau belum waktunya mereka sudah sampaikan. Ini yang disampaikan. Kita bisa melihat orang-orang seperti itu. Yang dikatakan adalah tangan kanan setan. Tapi orang-orang rohani. Boleh jadi majelis, ketua-ketua, diakon, diakones, atau para pendeta, pimpinan-pimpinan. Kalau dalam bagian kesehatan, boleh jadi itu apa? Dokter-dokter, para perawat. Tetapi yang tidak menyampaikan kebenaran masa kini. Yang diperlukan sekarang. Dikatakan adalah pekerjaan mereka melukiskan dengan salah motif perbuatan yang benar dan baik. Lalu mereka menyebarkan sindiran. Lalu mereka membuat orang-orang lain curiga kepada para pekabar Tuhan ini. Pada orang-orang yang benar-benar mau memberitahukan hal-hal yang benar dan mempersiapkan bagi umat. Justru dikatakan mereka ini apa? Enggak benar. Jangan dengarkan mereka. Pikirannya itu enggak beres. Mereka itu belum pengalaman, masih muda. Mereka itu, ya, dibandingkan orang-orang yang lain, enggak ada apa-apanya. Nah, seperti itulah yang digambarkan. Lalu dikatakan, dalam setiap tata cara yang dapat dipikirkan, mereka berusaha agar apa yang murni dan benar dianggap sebagai yang kotor dan menipu. Itu yang tadi. Sama ya, mirip. Jadi firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan jelas, Alkitab dan Roh Nubuat yang disampaikan dengan jelas, dianggap itu tipuan. Itu tidak benar. Ini ya, kita bisa melihat. Tapi kalau kita lihat, kita berdoa kepada Tuhan, kuasa Roh Kudus menuntun kita, maka kita akan diberikan kepekaan melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Saudara-saudara, loud cry for SDA. Seruan nyaring bagi anggota-anggota SDA sekarang, bagi saudara dan saya sekarang ini. Mengapa? Karena waktu kita sudah sangat singkat. Ya. Saudara lihat di sini. Tanggal 3 sampai 6 September. Ini ada kunjungan
Nah, kunjungan ini walaupun pernah tertunda ya, tahun 2020 lalu harusnya, tetapi dilakukan 2024 dan sudah direncanakan akan dilaksanakan. Ini minggu depan ini. Saudara, saya coba memperhatikan semuanya ini. Agenda-agenda yang ada. Apa yang akan dilaksanakan. Bahkan dalam pertemuan tertutup, ya, Pope Francis akan bertemu dengan para pimpinan-pimpinan Jesuit, ya, semua anggota-anggota Jesuit di tempat, dan itu tertutup. Dan juga dengan presiden kita, dan juga yang lainnya. Saudara lihat, Faith, Fraternity, Compassion. Ini tema yang dibuat. Ya. Dari beberapa tempat di penjuru Asia, dan beberapa dari luar juga, ya, dari Eropa atau Amerika, Afrika, datang ke Jakarta ini untuk, dalam tanda kutip, meeting dan mencari tahu apa rencana-rencana selanjutnya. Ya, ya. Saudara perhatikan di dalam Pope Francis writing a second part of Laudato Si. Ya. Jadi ada bagian kedua dari ensiklik Laudato Si. Ini bahasa Indonesianya. Versi terbarunya dikatakan Laudato Si akan fokus khususnya pada kejadian cuaca ekstrim terkini dan bencana yang berdampak pada masyarakat di 5 benua. Ini yang akan terjadi. Yang kita sudah tahu arahnya kemana semua. Ya, arahnya kemana semua. Dari sejak tahun 2020, 3,5 tahun sampai 2024. Kita sudah tahu ini masanya ya. Masanya. Dan 2020 kita sudah masuk pada periode New World Order ya. Menjelang zaman baru. Bagaimana dalam Matius 24. Jadi kita ini sudah masuk dalam periode ini. PBB sudah mulai kan 6 Mei 2020. Kita sudah masuk. Pelajaran kita minggu lalu, saya sudah konfirmasi dalam Matius 24, sangat jelas. Kita masuk dalam periode ini. Nubuatan yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Jadi sudah sangat singkat. Bagi saudara-saudara anggota SDA, saudara-saudara, berdoa banyak. Berdoa banyak, puasa. Mudah-mudahan tidak terlambat. Ya. Saya juga pribadi, keluarga. Kita berdoa banyak, saudara. September, Oktober. Biasanya ada peristiwa-peristiwa besar. Sebagaimana yang berhubungan dengan Hari Grafira yang kita pelajari. Saudara, yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara tabah dan beriman sebagai umat-umat Tuhan. Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itu yang perlu kita miliki. Ya. Saudara, kutipan ini sebenarnya sangat jelas bagi kita. Yang seharusnya kita sudah jauh hari yang lalu sudah mengarahkan keluarga kita keluar dari kota-kota karena tempat di mana kita tinggal di kota-kota sudah matang untuk kehancuran. Apalagi sejak tahun 2020 kita sudah diarahkan. Ada pertanyaan di sini, saudara. Apakah Anda mempersiapkan anggota keluarga Anda untuk dibawa ke dalam pengadilan surgawi? Apakah Anda mempersiapkan mereka menjadi anggota keluarga kerajaan, anak-anak raja surgawi? Apakah saudara dan saya benar-benar sudah menjalankan kehidupan yang mengikuti perintah Tuhan, bukan perintah manusia? Apakah otoritas Alkitab, Roh Nubuat yang saudara ketahui, saudara sudah pegang benar-benar atau tidak? Sudah dijalankan atau tidak? Atau saudara masih melihat si A, si B sebagai pimpinan yang menjadi teladan, panutan? Apakah saudara mengandalkan mereka ketika mereka tidak menjalankan instruksi yang Tuhan mau semua umat Tuhan jalankan? Karena itu untuk kepentingan kita. Mungkin kita tidak lihat waktu-waktu yang lalu, tetapi ke depannya Tuhan lebih tahu untuk kebaikan saudara dan saya.
Saudara perhatikan ini ya. Kemenangan akhir 572. Ini juga terjadi. Sampai sekarang ini, mereka yang menyampaikan kebenaran malaikat ketiga sering dianggap sebagai orang-orang yang sekedar menakut-nakuti saja. Ramalan mereka tentang sikap tidak toleransi yang berkuasa di Amerika Serikat, gereja dan negara bersatu akan menganiaya orang yang memelihara perintah Allah. Dikatakan apa? Itu tidak berdasar omong kosong. Sampai sekarang itu terjadi. Terjadi, saudara-saudara sekalian. Bahkan dikatakan jangan khotbahkan ini lagi karena akan membingungkan umat Tuhan, akan mengecewakan, membuat kekacauan umat dan lain sebagainya. Yang seharusnya kita sudah mengarahkan karena peristiwa itu sudah sangat-sangat dekat. Ya, 2024, 2025 ini peristiwa di mana tahun-tahunnya berdasarkan nubuatan yang kita pelajari. Ya, saudara-saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, anggota SDA, saudara, Tuhan menggoncang saudara, menampi saudara. Dan Allah sekarang sedang menampi umatnya, menguji maksud motif-motif mereka. Nanti akan ada banyak yang hanya berupa sekam, tidak ada gandumnya, tidak ada nilainya. Jadi Allah sedang menampi umatnya, karena dia mau umatnya, walaupun banyak keburukannya, suam-suam kuku, tetapi ketika ditampi lewat masalah-masalah yang ada di dalam, maka akan kelihatan mana yang bersih, yang suci. Itu yang diambil oleh Tuhan, yang akan dibawa ke surga. Terus saudara, saudara dan saya tidak dapat membaca hati satu sama lain. Tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan kenal siapa umatnya. Dari umat sisa, ada yang sisa ini. Tuhan tahu itu. Dan saudara dan saya sementara digoncang sebagai anggota SDA. Saudara perhatikan itu. Saudara lagi digoncang. Jadi hati-hati. Jangan lagi berkompromi dengan hal-hal dunia. Jangan pernah lagi sekarang ini. Ya, saya tidak tahu sudah terlambat atau tidak. September, Oktober. Lalu masuk Januari 2025. Aduh, saya nggak tahu peristiwa-peristiwa selanjutnya. Kita sudah pelajari semuanya. Ya. Banyak berdoa, puasa, saling menguatkan kita satu sama lain. Dalam buku Maranatha 130, pertentangan besar antara Kristus dan setan berlangsung hampir 6.000 tahun. Dan itu berhubungan dengan perantaraan juru selamat berakhir. Jadi ketika Yesus sudah tidak mengantarai lagi, artinya apa? Close of probation. Dan umur dunia ketika dosa masuk itu sampai Yesus tidak mengantarai lagi ada 6.000 tahun. Ini firman Tuhan jelas dalam kutipan Roh Nubuat. Enggak ada lagi ini bayang-bayang, ya, setengah-setengah. Siapapun yang membaca ini mengerti. Mengerti. Ya, kalau dikatakan tahun 31 Tarik Masehi, Nyonya White katakan, ya, dosa masuk itu udah 4.000 tahun. Kalau dibilang dosa, setan punya waktu sampai apa? Close of probation. Yesus tidak mengantarai lagi. Artinya apa? Melihat tahun ini 2031. Saudara, loud cry for SDA. Siap-siap, saudara. Siap-siap. Tipu daya setan akan lebih halus. Serangannya lebih tekun. Jika mungkin dia menyesatkan orang-orang yang diselamatkan Allah. Dalam Matius, orang-orang pilihan juga. Kalau bisa dijatuhkan. Dan cara kerja setan, pendekatan setan, ya, bekerja. Tujuannya sama, dan dia lakukan dengan cara yang sama. Walaupun metodenya yang lebih halus. Dan kita perlu hati-hati sekarang. Saudara, ikutilah perintah Tuhan. Ikutilah perintah Tuhan. Ya. Jangan kita berpikir yang macam-macam lagi sekarang.
menuduh ya. Mari kita bersatu, saudara. Bersatu supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Ya. Aduh, ini saya juga seringkali mau ucapkan apa lagi. Ya, saya baca mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang berada dalam bahaya sangat besar, jatuh dalam kuasa penipuan setan dan perintah pemaksaan hati nurani. Ada penipuan setan, ada perintah pemaksaan hati nurani. Saudara punya iman sedikit, saudara dalam bahaya besar. Saudara tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang manusia punya, setan punya. Saudara akan ditipu habis-habisan, apalagi sekarang ini. Ya, dalam pemaksaan hati nurani. Kita udah tahu dari 2020 terus sampai sekarang. Itulah New World Order itu sebenarnya. Ya, zaman baru yang dikatakan itu. Sejak munculnya Sampar yang kita pelajari minggu lalu. Maka kita sudah masuk dalam periode itu. Menunggu pengesahan undang-undang hari Minggu. Itu yang kita tunggu. Ya. Hati-hati yang suka mengeritik, merosot kerohaniannya. Saudara perlu banyak berdoa. Karena kalau kita berdoa, sungguh-sungguh, setan gentar, lari dia. Ya. Hati yang kuat dari pengaruh setan adalah yang selalu berjaga sambil berdoa. Ya. Tetapi disayangkan juga, setelah kita mempelajari dan mempelajari, tetapi nubuatan yang dikatakan dalam tulisan nubuat ini, memang akan ada sejumlah kecil yang akan diselamatkan dari SDA. Oleh karena itu dikatakan dari umat sisa terakhir, ada umat sisanya lagi. Dan itulah yang akan diselamatkan. Bukan karena mereka tidak mau diselamatkan, tapi mereka mau diselamatkan dengan cara yang mereka mereka ingini. Itu yang membuat mereka tidak selamat, yang keluar dari kelompok yang akan diselamatkan sebenarnya. Ya. Tidak semua yang mengaku pemelihara Sabat dimeteraikan. Bahkan orang-orang yang memberitakan kebenaran masa kini, memberitakan pekabaran-pekabaran, banyak dari mereka yang tidak akan menerima meterai. Saudara-saudara yang biasa memberitakan pekabaran, saya, saudara, siapapun, para pendeta, pimpinan-pimpinan gereja, hati-hati. Ya, hati-hati. Tidak akan menerima meterai Tuhan. Karena apa? Karena lain di mulut, lain di hati. Cuma ada apa? Perkataan-perkataan saja yang menyampaikan pekabaran. Tapi praktek pelaksanaan kebenaran itu nggak ada. Ini yang membuat mereka tidak dimeteraikan. Ya, sudah diamarkan. Pertobatan yang sesungguhnya kepada perkara kebenaran masa kini adalah pertobatan kepada prinsip-prinsip reformasi kesehatan. Maaf bagi pimpinan-pimpinan kita. Ya, para pendeta, maaf. Pertobatan yang sesungguhnya. Kalau benar-benar kita mau keluar dari keadaan suam-suam kuku, saudara harus bertobat di dalam menjalankan prinsip reformasi kesehatan. Ya. Mengapa? Ini dia. Betapa pentingnya pembaruan dalam kebiasaan tubuh. Ini reformasi kesehatan. Agar dengan demikian meningkatkan mutu rohani, agar dengan demikian dapat bersedia menerima kecurahan hujan akhir. Bagaimana mungkin kita berdoa, ya, 777, ya, berdoa bersama, bahkan secara global, ya, reformasi, revival. Tetapi kita tidak memiliki reformasi dalam kesehatan, tidak akan mungkin kecurahan hujan akhir. Artinya apa? Hanya orang yang menerima kecurahan roh hujan akhir yang pasti akan diselamatkan. Tapi kalau reformasi kesehatan tidak dimiliki, tidak dijalankan, jangan pernah bermimpi akan diselamatkan, saudara. Menerima roh hujan akhir. Jangan pernah. Ya. Ini keras. Tetapi inilah seruan nyaring untuk saudara dan saya sebagai anggota SDA. Kita ini udah dekat waktunya. Udah sangat dekat. Ya. Tidak perlu saya sampaikan banyak, tetapi dengan informasi yang sudah bisa kita googling juga, yang sudah bisa kita ketahui dari mana-mana. Karena kita ada grup-grup dari medsos yang ada,
Kita bisa lihat di sana. Banyak informasi itu. Apalagi yang kurang? Ya. Apakah kita masih lama lagi? Sudah sangat-sangat jelas. Ya. Bagaimana pergerakan 3 malaikat yang asli dengan 3 malaikat palsu. Ya. Sebagaimana dalam Wahyu pasal 13. Jadi sama-sama 3 serangkai ini bekerja juga. Kita udah lihat. Untuk apa? Membuat manusia, apalagi umat Tuhan, kalau bisa, mereka tidak siap menjelang hari-hari yang sukar di depan. Menjelang Sandelo disahkan. Dan seterusnya. Ya. Saudara-saudara sekalian, ketika pintu kasihan ditutup nanti, di dalam kemenangan akhir, ini yang terjadi. Baik orang benar maupun orang jahat masih tetap hidup di muka bumi dalam keadaan yang fana. Masih menanam, masih membangun, makan, minum. Mereka tidak sadar bahwa keputusan terakhir sudah dibuat di surga. Ketika keputusan yang tidak dapat diubah itu diumumkan dalam Ka'bah, nasib dunia termasuk umat-umat Tuhan yang ada, yang pertama khususnya, sudah ditentukan selama-lamanya. Ketika pintu kasihan tertutup secara global, baik untuk umat Tuhan dan juga orang-orang yang ada di luar kandang sana, khususnya umat Tuhan yang kita bicarakan, bentuk-bentuk keagamaan akan terus dilanjutkan oleh satu umat yang dari mereka itu roh Allah akhirnya sudah ditarik. Jadi ketika pintu kasihan ditutup, anggota-anggota SDA juga banyak yang tidak tahu, tidak sadar. Karena mereka itu bukan gadis yang bijaksana, yang bodoh, yang tidak memiliki minyak. Minyak itu karakter Kristus. Roh Kudus yang membentuk karakter Kristus. Nggak sadar. Mereka masih berbakti, beribadah, berdoa, memohon berkat. Itu yang akan terjadi. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, saudara tidak akan tahu. Tetapi karakter Kristus, tetap karakter Kristus. Tidak akan berubah. Tidak mempengaruhi. Pintu kasihan tertutup. Kita akan tetap dibenarkan. Semangat iblis dengan mana penghulu jahat itu akan mengilhami mereka. Demi tercapainya rencana-rencana jahat akan memiliki kemiripan dengan kerajinan kepada Allah. Jadi jangan heran. Ketika pintu kasihan tertutup, khusus untuk SDA, akan ada banyak umat-umat Tuhan yang masih berbakti, berdoa, memohon berkat, memohon pengampunan. Padahal udah tidak ada lagi waktu. Udah habis. Tetapi kita tidak tahu itu. Tetapi kita cuma diberikan pengarahan. Waktunya sudah sangat singkat. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Dipersiapkan, waktunya sudah sangat dekat. Mari kita berdoa, berpuasa. Jangan ada yang senggol sana, senggol sini. Kita bersatu. Bersatu di dalam persiapan kita. Menanti kedatangan Yesus. Jangan sampai peristiwa 1888 terjadi kembali. Di mana seharusnya Yesus sudah datang pada saat itu. Dengan pertobatan yang sungguh. Dari pimpinan-pimpinan dan umat-umat Tuhan yang lain. Jangan terjadi lagi. Biarlah kita yang ada. Dari yang sisa, ada yang sisa ini. Yang benar-benar akan siap. Menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Menyambut masa kesukaran yang sudah sangat dekat. Kesukaran awal. Saat Sandelo disahkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Pastor. Puji Tuhan atas pengabaran yang penting di waktu yang sangat penting. Terima kasih juga. Sekalian, kita melihat bahwa waktunya sudah sangat singkat. Tadi dikatakan 6.000 tahun. Saudara, jangan cepat percaya. Selidiki, dikatakan tadi. Saya juga sudah selidiki 6.000 tahun. Bukan hanya sekali disampaikan, berkali-kali. Nubuatan disampaikan 2 kali, waktu yang lalu sudah terjadi. Ini berkali-kali disampaikan mengenai 6.000 tahun. Kita sudah berada di waktu yang sangat-sangat genting saat ini. Ya. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk kepada doa di sesi tanya jawab yang nanti akan